Semua kronologi kejadian itu sudah dilaporkan oleh korban ke Polsek terkait Winong, Tambah Romo, Gabus, namun tidak ada tindak lanjut atau terkesan tertutup hingga sampai dengan sekarang. Bahkan di Polsek Winong laporan kami secara lisan kami sampaikan kepada kanitnya atas nama Tamjis. Waktu itu tapi malah kami diputar balik dan disuruh minta maaf kepada pelaku dan disarankan minta maaf kepada Jayus Setianto. Ini ada apa? Sehingga proses penelusuran hukumnya tidak jelas. Pada intinya, Polres Pati seolah-olah terkesan menutupi dan tidak mau mengakui adanya kesalahan penyelidikan yang tidak jelas yang dilakukan oleh anak buahnya di polsek-polsek terkait atas kejadian persekusi di Mojolawaran, Gabus. Bahwa selanjutnya, pada intinya Polres Pati seharusnya membuka lebar-lebar kasus ini terkait persekusi di Mojolawaran, Gabus, malah memutarbalikkan pernyataan karena IWW sendiri yang minta seolah-olah meminta perlindungan kepada polisi atas perkara apa. Kami mohon dibantu penyelesaian kasus tersebut. Alasan lain adalah kejadian masalah karena ini dimungkinkan sudah direncanakan, dirancang di kemudian hari setelah dieksekusi, didesak dan tidak dapat berkilah, baru saudari IWW CS ini melakukan klarifikasi penculikan dan lain sebagainya. Bahwa persekusi di Mojolawaran, Gabus itu harusnya dibuka lebar-lebar dan polisian segera turun tangan untuk menangkap dan meneliti kronologi kejadian secara lengkap dan memberi kejelasan hukum kepada pengadu bahwa dalam hal ini yang paling tahu dalam hal ini adalah yang bersangkutan, yaitu Hilda Fitria Yudismanti dan Indah Wayu Dewati, di mana suatu peristiwa ini dapat dilihat sebagai peristiwa hukum kalau mempunyai pengaruh dan garis singgungnya secara historia sebagai berikut kronologi bagian bahwa IWW dilakukan berulang-ulang. Pertama adalah terungkapnya kasus skandal perselingkuhan masif yang dilakukan oleh IWW dan banyak saksi sejak mulai di Winong. Yang kedua, adanya dugaan salah objek dan salah orang atau salah tulis tentang objek, apakah nama tersebut benar atas nama Bambang Permadi, Bambang Pujiono, Bambang Budiono versi terbaru dengan nama samaran atau nama lainnya, sehingga kasus tersebut tidak jelas. Kami hanya menemukan laporan dan pengaduan dari teman-teman, rekan dan pers bahwa pelakunya adalah Bambang Permadi. Yang ketiga, adanya interpretasi hukum di mana pelapor tidak boleh mendahului dari kehendak penyidik, namun hal ini penyidik terkesan pandang bulu atau melihat dari sudut pandang yang berbeda atas tinjauan sejarah hukum yang berlaku. Karena kami adalah seorang penulis dan sarjana di bidang filsafat, maka kami meminta pengawalan dan petunjuk yang jelas bagaimana kami membuktikan dan bagaimana kami memberi arah petunjuk sumber informasi terintegrasi. Harusnya sebagai bahan klarifikasi dan materi uji hukum bahwa harus digelar perkara adanya dugaan benar tidaknya penculikan yang dilakukan oleh oknum polisi anggota Polsek Sukolilo atas nama Bambang Permadi tersebut sesuai SOP perintah atasan atau kehendaknya sendiri. Banyaknya oknum-oknum lain baik di dalam desa maupun di persentuhan dengan aparat yang mau cuci tangan dari penyelesaian kasus ini, sehingga kenapa sampai kasus ini ditutup-tutupi sekian lama, sangat rapat sehingga sedemikian rupa dan tidak ada yang mau tahu bagaimana upaya penyelesaiannya. Dugaan kuat ada keterlibatan Lurah Karangkonang atas nama Warso, kami itu atas nama Sobi, Ketua RT atas nama Suco, Cari atas nama Sudar, dan RT, RW, dan BP atas nama Siswanto di desa Karangkonang yang turut serta membantu kaburnya IWW dari rumah Karangkonang, menambah daftar panjang oknum-oknum di dalam desa yang terlibat di dalam rekayasa penculikan, perampasan, penguasaan atas anak dan istri seorang lain dengan maksud untuk melakukan persekusi dan melakukan kriminalisasi kepada pelapor untuk diadukan kepada proses lainnya. Keterlibatan saudara CP yang diduga bekerjasama dengan orang yang terculik, tersandra baik dalam alasan umum maupun alasan khusus di dalam alasan untuk menolong ataupun pembebasan atas kejadian apapun adalah tidak masuk akal di dalam kriteria permufakatan jahat dan penculikan. Namun ketidakjelasan itu menjadi jelas setelah resolusi penyelesaian buntu dan kasus ini
prememori menjadi PR agenda besar yang intinya menetapkan IWW untuk jadi tersangka dan biar dijelaskan perkaranya kepada kami oleh kepolisian langsung. Arahnya jelas, kami menuntut Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo dan pihak-pihak terkait yang diduga tersangkut dan melakukan persekusi, penculikan. Ini tidak boleh ditinggalkan, melakukan alibi dan cuci tangan, baik di wilayah Polsek Winong, Polsek Gabus dan Tambak Romo. Jelas-jelas diduga terlibat dan mengetahui dan bertanggung jawab atas kejadian persekusi dan kejahatan ras, penculikan atas anak dan perempuan. Dan siapa saja yang mencoba melakukan percobaan pembunuhan kepada Sorewulati atas Didi harus diusut secara hukum. Siapa saja penculiknya, siapa saja pelakunya, siapa saja otak dan dalangnya di dalam upaya membawa kabur dan menguasai anak dan istri seorang lain, ditaruh di mana dan dalam rangka apa, harus diteliti motifnya. Dugaan kuat Bambang Permadi adalah perusak rumah tangga orang itu. Jelas-jelas Bambang Progres telah melawan hukum dan menyalahi aturan karena mempermainkan rumah tangga dan merusak rumah tangga orang, membawa kabur anak dan istri seorang. Harus diproses hukum, ditangkap, bahkan dipecat dari kepolisian, bukan cuma dimutasi dan hilangkan kasusnya. Dugaan kuat adalah keterlibatan seorang anggota Dewan atas nama AST dan anggota Dewan dari PDIP atas nama SWN dan dari fraksi Gerindra Komisi 3. Dugaan kuat juga skandal atas IWW dengan sindikat mafia dijadikan target simpanan atau gendaan oleh oknum-oknum kepala dinas dan rekan-rekan kerja sejawat maupun perselingkuhan masif. Belakangan, tersangka utamanya adalah Muhammad Sutopo, Jaryo, Purwanto, dan Suroso, karena dapat diarahkan kepada mempersulit upaya pengungkapan kasus dan penyelidikan oleh kepolisian dan oleh kami sebagai korban. Mohon agar kasus ini dibuka lebar-lebar dan diusut tuntas dengan segera menetapkan IWW menjadi tersangka utama. Dengan begitu sangat mudah kepolisian mengambil langkah-langkah hukum sebagaimana yang kami berikan. Bahkan penegakan supremasi hukum di Indonesia di bawah sungguh-sungguh sangat memprihatinkan. Terlalu banyak unsur politis sehingga oknum aparat tidak netral dan tidak positif, tidak responsif, tidak objektif dan tidak presisi di dalam penanganan perkara. Sudah berapa tahun saja, 10 tahun kami melakukan pelaporan ini, Pak. Namun apa hasilnya? Nol besar. Sampai dengan sekarang kasus ini masih menggantung dan menjadi agenda besar dan pertanyaan besar. Apa yang akan dilakukan? Apa harapan kami terhadap supremasi hukum di Indonesia jika fokusnya tidak jelas dan tebang pilih, di mana Polda tidak memberikan wajangan khusus atau penanganan kepada Polres terkait dan tersinggung dengan laporan warga. Dugaan lain adalah adanya pengalihan kasus yang dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat ataupun masyarakat baik tetangga maupun warga desa dengan alasan palsu alibi dan membuat alih-alih yang dengan maksud untuk menutupi banyaknya tekanan hukum kepada IWW yang beraksi seperti itu. Kalau mau tidak melakukan seperti itu dan kembali ke desa Karangkonannya dibuat-buat seolah-olah terjadi KDRT yang intinya adalah faide. Visi misi laporan saya adalah supremasi hukum harus ditegakkan, pengungkapan kasus penculikan dan perampasan, dalang eksekutor penculik dan pembawa kabur atas anak dan istri saya pada 11/2011 harus ditangkap, diproses hukum. Siapa saja tidak pandang bulu, sekalipun itu dewan ataupun presiden pun atau dan lain sebagainya. Bahwa menurut keterangan Hanifah Samiono pada 2010 sebelum saudari IWW melakukan aksi kabur dari rumah sudah mempersiapkan di mana barang-barang maupun surat-surat koper ditaruh di rumah Hanifah Samiono dan di rumah gendaannya atau perselingkuhannya adalah Sri Tomo, Bambang Permadi dan Rusmini serta Sri Mulyani Godo. Bahwa dalam hal ini Polres Pati melalui Polsek Winong, Polsek Gabus dan Tambak Romo terkesan tidak mau membuka tabir perkara ini. Dengan ini kami melaporkan kembali karena perkara ini jelas-jelas adalah kasus persekusi dan ada unsur-unsur politis di Polsek terkait. Waktu ini adalah pesanan yang atas nama Wandi, Warno, Suwarno dan Kolsum, dan ada motif kasus ini mengarahkan kepada saya untuk menjadi tersangka sesuatu yang direkayasa. Jadi saya mohon kepolisian menjaga keamanan bagi pengadu dan menjaga netralitas penanganan sehingga
Polsek Gabus nggak mau membuka menangani kasus ini. Ada rekayasa kriminasi dan pesanan di Polsek terkait Winong, Gabus, dan Tambak Romo. Bahwa keadilan itu tidak perlu ewoh pekewo atau pandang bulu. Adalah tidak beralasan sama sekali kalau kasus ini tidak dibuka lebar-lebar, sebab kami sudah ditelantarkan secara terkatung-katung berlarut-larut bahwa setelah kejadian penculikan bahwa penyekapan korban IWW adalah benar adanya di wilayah Tambak Romo maupun Gabus, di mana korban baik saya maupun istri dipisahkan, direkayasa oleh mafia, di mana setelah kejadian itu terjadi kami diminta menyediakan sejumlah uang dan mengajukan permintaan gugat cerai. Menurut keterangan kepala sekolah yang terkait adalah sangat tidak beralasan sama sekali kalau saudara Dede secara sepihak melakukan KDRT karena keterangan itu tidak jelas dan terbatas, bahwa sangat tidak beralasan karena hal yang termasuk manajemen keluarga yang selalu menekan dan merekayasa adanya penganiayaan pembunuhan oleh pihak ketiga atau intervensi pihak ketiga kepada Dede adalah saudara IWW atau diiakan oleh Polsek Winong bahwa hal itu tidak benar. Bahwa ada banyak motif politik pesanan di desa maupun di tempat di Polsek terkait sehingga Polsek terkait terkesan wegah atau gamang menangani, membiarkan dan melakukan penelantaran secara berlarut-larut. Dan kami berkali-kali melaporkan di Polsek Tambak Romo, namun ditolak oleh anggota Polsek itu. Saya 3 kali melapor, ditolak oleh saudara atas nama Karsono yang mengaku kepala Polsek atau Kapolsek Tambak Romo. Selanjutnya bahwa oknum-oknum di Polsek Winong, Tambak Romo, Gabus yang menutup-nutupi dan menghalang-halangi laporan ini minta untuk diteliti atas kejadian keramanisasi, intimidasi, kriminalisasi, persekusi, premanisme yang dilakukan oleh oknum-oknum anggota di Polsek terkait di wilayah Winong, Gabus, Tambak Romo maupun Pucak Wangi sengaja diarahkan kepada kami. Bahwa tersangka bisa dikembangkan kepada saudara Totok Dwi HP, Suwawi Warsito, Aminuddin Jamil, Sodik, dan Jumadi, di mana tersangka-sangka sanksi tersebut memang yang mensponsori pelarian IWW dan tidak sinkron dengan alasan eksekusinya. Selanjutnya bahwa IW diduga adalah kaki tangan mafia atau menjadi sindikat yang terlibat di dalam peredaran narkoba, yang terlibat di triad Penjarakom dan Lapaskom, yang dijadikan ATM oleh polsek-polsek terkait untuk memeras suaminya sendiri dengan rekayasa kasus kriminalisasi yang dijargon-jargonkan. Dugaan kuat IWW terlibat dalam sindikat tersebut banyak karena saudara IWW belakangan terlibat banyak perkara mafia, tindak kejahatan, penipuan, penggelapan, dan manipulasi, ingkar janji, dan konspirasi melalui persekusi, percobaan pembunuhan kepada suaminya setelah berhasil menguras dan melumpuhkan suaminya dengan tipu daya, dengan kroni-kroninya IWW, dengan motif adalah penguasaan harta warisan uang. Sehingga laporan ini kami sampaikan kembali dengan harapan kasus bahwa kejadian dugaan peristiwa tindakan persekusi yang dilakukan oleh segerombolan orang dan Bambang Permati tersebut yang menculik, merampas, menggondol, kabur, menculik, dan atas istri dan anak saudara Didik di Jalan Mudan Gabus 11/11/2011 terungkap. Semula korban sudah diam saja, tetapi eksekutornya Bambang Permati selalu mendesak, yaitu dugaan lain adanya motif gendaan atau dugaan adanya cinta segitiga, perselingkuhan antara korban dan penculiknya, yaitu Bambang Permati. Yang kedua, modus lain penculikan adalah penguasaan harta warisan yang oleh keluarga selalu mendesak dan memancing-mancing keterlibatan adalah saudara Fauzi Talsin dan saudara Zumratul Inaya dan saudari Asya Astuti, di mana pengen mendesak dan mengusir saudara Solikulati untuk tidak mendapatkan al-azhar dan bekerja sama dengan IWW untuk seolah-olah diculik oleh penculiknya yang adalah bayaran dari keluarga internal, petunjuk agar Dede bersedia untuk menebus dengan sejumlah uang sekira 600 juta sampai 1 miliar. Permintaan itu disampaikan oleh Sri Tomo, Dukun Cabul, dan kurir-kurirnya agar kami menjual senilai uang tanah, bahwa terjadi persekusi, penyelundupan berkali-kali dan pemindahan posisi kos saudara IWW, dan terjadi persekusi berlarut-larut berturut-turut terulang-ulang terjadi di Mojolawaran Gabus sebagaimana dimaksud, di utara Desa Sugian sebagaimana terlapor, dan di Kopek Karangkotan sebagaimana yang dimaksud. Yang dilanjutkan adanya rekayasa kejadian penterlamparan di Permata Nusantara Gabus dan intimidasi di SMK Nusantara Gabus. Yang kedua,
terjadi di Sugihan. Korban diadang Jayo Setianto di tengah jalan antara Sugihan ke Bolamang. Lalu korban dipukuli beramai-ramai oleh 17 kali pukulan, diujami pukulan oleh Jayo Setianto dan akan dihabisi dengan memakai parang celurit yang dilakukan dari Cok Variono dan akan disabetkan. Sudah disabetkan, Jayo Setianto merasa alibi sendiri kalau Dede dianggap tidak waras. Yang ketiga, Dede dikejar-kejar 4 orang di Jalan Keronggo, Mintorayu. 4 orang memakai sepeda king, memakai sabit Mintorayu. Saksi Damin. Yang ketiga, PD Karangwotan diadang mobil APV dan Dede akan ditangkap, namun Dede lari dan berhasil menghindar. Atas kejadian tersebut kami meminta kerjasama antara Polsek Gabus, Tambak Ramo, Polsek Winong, dan Pucak Wangi untuk dapat meneliti dan bekerja sama di dalam upaya penyelesaian kasus tersebut dan penangkapan kepada para pelaku tersangka sebagaimana serangkaian kasus persekusi, penipuan, penggelapan, perampasan, penculikan, tipu daya, permufakatan jahat yang dilakukan oleh Saudari Indah Wahyu Widiawati dan kroni-kroninya yang adalah mafia pada 11/11/2011 jam 11 malam sampai jam 2 di Kuryo Kalangan Mojo Lawaran Gabus. Jelas adanya unsur tipu daya, perencanaan, pancingan agar terjadi konflik rumah tangga yang direkayasa. Lalu gerombolan itu mengaku pahlawan kesian menculik dan membawa kabur atas anak dan istri saya dan menguasainya hingga 10 tahun berjalan. Karena TKP perkara perampasan penculikan tersebut sulit untuk mencarikan saksi di Mojokerto, maka adanya bahan pemeriksaan Polsek Gabus harus serius dan bekerja sama kepada kami karena persekusi adalah kejahatan murni, bukan delik aduan. Adanya aksi main hakim sendiri dan penelantaran kepada Saudara Solihuliati oleh Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo melalui Supawatin, Dahlan Istanto, Sunarto, dan Sutopo untuk dipanggil dan dimintai keterangan. Dugaan lainnya sudah kami sampaikan kepada Reskrim. Dilidik 3 tindak pidana lain yang termasuk di dalam hal ini adalah unsur-unsur lainnya yang mengarah kepada korupsi di Dinas Pendidikan Tambak Romo dan gratifikasi seks yang dilakukan oleh para pegawai kepada atasannya dan kebebasan seksual. Kasus tindak pidana berantai berulang-ulang ini baik berupa penyelewengan, arogansi, anarkis, intimidasi, penyelewengan wewenang, dan penelantaran kepada Solihuliati yang dilakukan oleh preman. Yang perintah mafia yang adalah perintah Saudara IWW dan atasannya mungkin adalah kroninya harus dibuka lebar-lebar, diteliti, diselidiki dengan serius, objektif, presisi karena hal ini sangat menciderai keadilan dan mengkhawatirkan, meresahkan masyarakat jika kasus ini tidak dibongkar lebar-lebar. Kami meminta diungkap lebar-lebar siapa saja dalang dan otak yang terlibat dalam kasus ini, baik di dalam maupun di luar keluarga, baik di dalam maupun di luar institusi kepolisian, baik di dalam maupun di luar instansi OPD Dinas Pendidikan. Keterlibatan banyak pihak ini jelas, baik perorangan, personal maupun instansi di dalam upaya membackup perkara ini untuk ditutup-tutupi. Ini tidak masuk akal dan menjadi tanggung jawab bersama, terutama adalah Kepolisian Republik Indonesia. Kami juga meminta kepolisian serius meneliti Muspika Kecamatan Winong, pejabat-pejabat di Dinas Pendidikan maupun Sarekat Desa Karangkonang atas nama Sopi dan Warso sebagaimana jaminan keamanan kepada pengadu Solihuliati mohon untuk diperhatikan serius oleh baik kepolisian maupun dinas terkait dan mengarah kepada hal tersebut. Laporan kami adalah dugaan penelantaran Saudara Dede di mana SH ini ditinggalkan oleh IWW, meninggalkan rumah dengan berlarut-larut bertahun-tahun sejak mulai Minggu 11/11/2011 sampai dengan 2021 ini tidak ada mengadakan kontak komunikasi maupun upaya menyelesaikan kewajibannya sebagai mantan istri. Pelaku melakukan serangkaian skandal kasus perselingkuhan masif dan upaya untuk menutupi kasus dengan mencelakakan dan menelantarkan korban dengan kasus-kasus yang sengaja dibuat oleh pelaku yaitu Indah Wahyu Widiawati sebagaimana kejadian kami laporkan. Yang pertama ada semenjak menikah memang ada indikasi perbuatan tidak baik dilakukan dan direncanakan yaitu menggadaikan barang-barang berharga milik korban, melakukan cek bon, utang-utang dan merekayasa penguasaan atas alas tanah untuk keuntungan sendiri telah mendapatkan uang dari bank-bank tersebut, lalu sengaja pelaku melarikan diri dari rumah RT 4 RW 1 Desa Karangkonang Kecamatan Winong Kabupaten Pati. Yang kedua adalah pelaku tersangka menggelapkan uang sekira 470 juta yang real adalah 110 juta, merampas, membawa, melari surat-surat berharga milik korban dengan modus rekayasa, bohong, persekusi, konspirasi, keramanisme seolah-olah terjadi KDRT dalam kurung faide dengan
dalam rumah tangganya untuk alibi melarikan diri dan mengesahkan mencari pembenar untuk menelantarkan suaminya. Dengan cara konspirasi dengan oknum anggota polisi dan keluarga polisi di Tambak Romo dan internal keluarga atas nama Nifah Samyono CS. Ini adalah jelas-jelas mengarah kepada tipu daya dan permufakatan saat melakukan suatu trik drama seolah-olah terjadi suatu kejadian dan skenario yang dibuat sendiri dan mengarah kami untuk dijadikan tersangka. Demikian saya sampaikan kepada Bapak Kapolres Pati, kepada Kapolsek Winong, Kapolsek Gabus, dan Kapolsek Tambak Romo untuk bekerja sama membantu untuk menuntaskan kasus premanisme, kasus jahatan ras di wilayah kita agar Indonesia jaya, dan tembusan kepada Bapak Kapolda Jawa Tengah, Bapak Kapolri, dan Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Pelapor pengadu nama Solihul Hadi SAG SPD, Desa Karangkonang RT 4 RW 1 Karangkonang Winong Pati. Demikian atas alur yang kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi peneguhan atau penetapan bersama dan penyelesaian kasus ini baik secara kekeluargaan, administrasi maupun secara hukum. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, bahwa hal ini adalah benar adanya saya bertanggung jawab atas apa yang saya sampaikan karena saya ditelantarkan akibat kejadian ini. Siapa saja yang terlibat, siapa saja yang menutup-nutupi dan mempersulit penyidikan untuk diproses hukum ditangkap. Terima kasih atas kerjasama semua pihak, dan atas kerjasama semua pihak kami sampaikan terima kasih. Saya Solihul Hadi SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.